Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Haka Cooking Baking. Hari ini aku mau buat nastar keju ekonomis. Biarpun ekonomis, tapi ini itu rasanya nagih banget ya teman-teman. Tiap kali buat nastar, aku tuh biasanya panggangnya 2 kali ya teman-teman. 90% kematangan baru dikasih olesan. Nah, kali ini aku akan langsung dioles di awal pemanggangan ya teman-teman. Katanya itu lebih lumer. Nah, ini untuk yang tidak pakai keju, ini tuh 2 kali pemanggangan ya teman-teman. Tampilannya lebih rapi. Warnanya lebih merata dan tidak retak-retak ya teman-teman. Dan untuk teksturnya ini tuh garing tapi masih lumer ya teman-teman. Nah, ini juga ini 2 kali pemanggangan ya. Dia itu lebih cantik ya teman-teman dan tidak gampang copot untuk olesannya. Kalau untuk jualan ini tuh udah rekomen banget. Nah, ini dia nastar yang 1 kali pemanggangan ya teman-teman. Ini tuh katanya lebih lumer, cuman untuk olesannya ini tuh tidak mulus ya teman-teman. Dia itu sedikit retak-retak dan warnanya itu tidak merata ya. Dia olesannya itu seperti keangkat ke atas karena waktu pemanggangan mungkin dia mengembang, jadinya olesannya itu ketarik ke atas. Dan untuk rasanya ini memang juara ya teman-teman. Dia itu lembut, lumer, sekali gigit langsung pecah di mulut. Gimana cara aku buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai. Pertama, siapkan baskom yang bersih, kemudian masukkan 200 gram margarin. Aku tambahkan room butter sebanyak 40 gram dan sedikit pengharum aku pakai Larome. Kalau nggak suka boleh di skip ya teman-teman. Kemudian masukkan gula sebanyak 50 gram, atau kalau selainya udah manis bisa dikurangin untuk takaran gulanya ya teman-teman. Ini akan kita aduk-aduk aja, aduk-aduk sampai tercampur merata dan menteganya sampai lembut seperti ini ya. Kemudian masukkan 2 kuning telur, kita aduk-aduk lagi, aduk-aduk sampai warnanya sedikit lebih pucat ya teman-teman. Kemudian tambahkan 50 gram keju parut. Dan sedikit catatan ya teman-teman, ketika kita memarut keju untuk adonan kue, itu tidak boleh parutnya secara kuat ya. Kita tuh harus memarutnya dengan pelan-pelan tanpa tenaga ya teman-teman. Jadi keju yang dihasilkan itu lebih lembut. Jika keju yang dihasilkan itu besar-besar, kejunya tidak akan matang sempurna dan kue kita itu tidak akan lumer ya teman-teman. Nah, kemudian masukkan juga 3 sendok makan susu bubuk dan 2 sendok maizena ya. Supaya nastar kita itu rasanya lebih nendang dan lebih kokoh untuk tampilan luarnya, tidak gampang hancur tapi masih tetap lumer ya teman-teman. Kemudian masukkan 350 gram terigu. Ini aku masukkan secara bertahap supaya tepungnya tidak berhamburan kemana-mana ya. Untuk terigunya sendiri, jika mau lebih awet, bisa dikukus ataupun disangrai ya teman-teman. Kalau aku pribadi sukanya untuk nastar itu tepungnya dikukus dulu ya teman-teman. Menurutku itu membuat nastar kita lebih lumer dan lebih awet juga. Tapi kembali ke teman-teman mau dikukus atau disangrai itu kembali ke selera masing-masing ya. Oke, kembali ke adonan. Ini aku masukkan sisa terigunya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya teman-teman. Jika sudah diaduk sulit menggunakan spatula, aku akan aduk-aduk pakai tangan ya teman-teman. Pastikan tangan kita selalu bersih ya. Tapi perlu diingat ya teman-teman, ini bukan adonan donat, jadi kita itu mengaduknya sampai tercampur merata saja. Jangan terlalu over mix, nanti membuat adonannya itu menjadi keras ya. Lanjut akan kita bulatkan ya. Tapi sebelumnya ini akan aku takar adonannya. Ini aku menggunakan sendok takar ukuran 5 mili atau kalau ditimbang setara dengan 7 gram ya, 6 gram sampai 7 gram. Nah, setelah kita cetakin, ini bisa kita pipihkan, kita isi pakai selai. Jangan lupa atasnya dikasih sedikit adonan kulit supaya tangan kita tidak tersentuh langsung dengan selai. Jadi tangan kita tidak kotor ya teman-teman.
Kita ambil lagi adonannya, kita pipihkan, kita isi pakai selai, kita tutup, kita bulatkan. Lanjut taruh di loyang ya teman-teman. Untuk loyangnya ini tidak aku olesin apa-apa, dan lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai ya teman-teman. Nah, setelah selesai ini akan aku oles langsung menggunakan olesan. Nah, untuk olesannya sendiri ini aku menggunakan 2 kuning telur, 1 sendok minyak makan, sedikit adonan, dan sedikit pewarna kuning tua ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai teksturnya seperti ini. Nah, ini seperti kuning telur asli ya teman-teman. Jangan menambahkan adonan kulit terlalu banyak ya teman-teman, karena nanti membuat olesannya itu terlalu kental dan cepat mengering ketika tidak langsung digunakan. Nah, setelah olesannya jadi, ini bisa kita langsung oleskan tipis-tipis dulu. Jika nanti ketebalannya kurang, bisa ditambahin ya. Bisa dioles kedua kalinya. Oles-oles sampai semuanya permukaannya tertutupi ya teman-teman. Dan langsung dikasih topping keju untuk atasnya ya teman-teman. Jangan nunggu sampai selesai, nanti kalau olesannya udah kering kejunya tidak menempel ya, dan ketika matang kejunya akan rontok semua. Lakukan hal yang sama sampai semua nastarnya selesai ya teman-teman. Lanjut akan kita panggang di rak tengah menggunakan suhu 150 api atas bawah selama 50 menit ya, atau menyesuaikan oven masing-masing karena biasanya beda oven beda suhu ya teman-teman. Dan jangan lupa di setengah perjalanan memanggang putar loyang supaya tingkat kematangannya lebih merata ya teman-teman, karena biasanya bagian dalam itu lebih panas. Nah, ini setelah 50 menit berlalu, nastarku sudah matang ya teman-teman. Dan kita tunggu dingin baru nanti kita akan packing. Sekilas nastar yang langsung dioles ketika memanggang itu memang bentuknya kurang cantik ya teman-teman. Warnanya kurang merata dan ada sedikit retak-retak untuk bagian pinggir dan tengahnya ya. Tapi jangan ditanya ya, kalau untuk kelumerannya ini juaranya ya teman-teman. Sekali gigit langsung lumer di mulut. Bisa langsung dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Terima kasih ya yang udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.